Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Arafin Nafsak, mahasiswa STKIP Al-Hikmah Surabaya, Prodi Pendidikan Matematika 2020. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan tutorial penggunaan GeoGebra untuk menyelesaikan masalah soal matematika, terutama pada bidang dimensi 3. Berikut soal yang akan saya selesaikan dengan GeoGebra. Soal ini merupakan soal nomor 4 SBMPTN Matematika IPA 2013 kode 436 yang berbunyi: diketahui kubus A, B, C, D, E, F, G, H mempunyai sisi 4 cm, titik P pada BC sehingga PB sama dengan 1 cm, titik Q pada GH sehingga HQ sama dengan 1 cm. R titik tengah AE. Jarak R ke PQ adalah titik-titik. Soal ini dapat kita selesaikan dengan GeoGebra. Berikut adalah langkah-langkahnya. Pertama-tama kita tentukan titik-titik sudut dari alas kubus. Titik yang pertama yaitu titik A pada titik 0,0,0, dan selanjutnya titik B pada 4,0,0 dan titik C. Ini agak sulit untuk menentukan titiknya, maka kita pilih dulu yang kira-kira ada pada 4,4,0. Nanti kita betulkan terlebih dahulu menjadi 4,4,0. Selanjutnya kita tentukan titik D, yaitu pada 0,4,0, dan kita tentukan lagi satu titik yang akan dijadikan sebagai tinggi dari kubus tersebut, atau titik E yang terletak pada 0,0,4. Selanjutnya kita pilih item tersebut, kita pilih prism atau prisma. Kita sambung-sambungkan titik A, B, C, D menjadi satu bidang persegi. Nah, selanjutnya kita tarik ke atas ke titik E sehingga terbentuklah kubus A, B, C, D, E, F, G, H dengan volume 64. Bisa kita lihat pada A sama dengan prism A, B, C, D, E itu adalah 64. Itu menandakan bahwa volumenya adalah 64. Selanjutnya, sesuai dengan soal, ada atau terdapat titik P pada garis BC sehingga BP sama dengan 1 cm. Nah, kita lihat 4,1,0 itu sudah bulat sehingga titik tersebut sudah betul letaknya. Jangan lupa kita ganti simbol I menjadi P agar sesuai dengan soalnya. Kita ganti dengan P. Nah, lalu titik yang kedua yaitu Q. Titik Q yang terletak pada ruas garis HG sehingga HG sama dengan 1 cm. Kita tentukan lagi. Nah, kita lihat itu tidak bilangan bulat. Kita bulatkan terlebih dahulu menjadi 1,4,4. Bisa kita geser. Nah, sudah bulat ya, 1,4,4. Lalu kita ubah simbol titiknya menjadi Q sesuai dengan soal. Dan titik yang terakhir yaitu titik R yang
merupakan titik tengah dari ruas garis AE. Nah, itu dia posisi titik R. Kita rubah simbolnya menjadi titik R pada 0,0,2. Nah, selanjutnya, karena yang ditanyakan itu adalah jarak titik R ke garis PQ, maka kita buat terlebih dahulu ruas garis PQ-nya. Segmen itu sama dengan ruas garis ya. Nah, kita sambungkan sehingga terbentuklah ruas garis PQ. Nah, karena yang dicari itu adalah jarak, dan jarak itu biasanya jarak terdekat itu adalah jarak yang diambil dari satu titik ke garis yang lain itu garis yang tegak lurus. Jadi titik ke garis itu garisnya tegak lurus ya. Jadi kita ambil perpendicular line atau yang artinya adalah garis yang tegak lurus. Kita pilih titiknya terlebih dahulu, kemudian kita pilih garisnya. Nah, itu terbentuklah garis yang tegak lurus yang diambil dari titik R dan tegak lurus terhadap garis PQ atau ruas garis PQ. Kita tentukan titik potong antara PQ dengan garis yang tegak lurus tadi. Titik potongnya terletak pada I, kita rubah menjadi T saja ya simbolnya, atau titik potong. Nah, setelah itu kita buat ruas garis RT karena itu yang dicari oleh soal. Nah, setelah itu kita hilangkan yang perpendicular line. Nah, inilah panjang dari segmen atau ruas garis RT yang diminta oleh soal, yaitu sama dengan 3,54 cm ya satunya, karena sesuai dengan soalnya. Nah, ini penyelesaiannya bagaimana? Mudah bukan? Perhitungannya tidak sesulit dengan ketika kita menyelesaikan dengan langkah-langkah yang menggunakan seperti Pythagoras terlebih dahulu. Nah, sebagai pembuktian bahwa jawaban dari yang ada pada GeoGebra ini benar, maka akan ditampilkan pembuktian dengan cara yang lain. Inilah penyelesaian dengan cara yang lain. Didapatkan 5/2 sama dengan 5/2 akar 2. Jarak antara R ke PQ itu merupakan 5/2 akar 2, atau apabila kita hitung dengan kalkulator maka akan didapat hasilnya yaitu 3,535 sekian, atau yang jika dibulatkan atau disederhanakan bisa menjadi 3,54. Ini membuktikan bahwa hasil penyelesaian dengan GeoGebra itu sesuai dengan langkah-langkah yang sistematis, sesuai dengan alur yang sesungguhnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam matematika.